Perkenalkan, nama saya Rizka Handayani, NIM 2313040134. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pembaruan Islam di Minangkabau. Di sini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, gelombang pertama Revolusi Padri yang berisi tentang Perang Padri gelombang pertama, gelombang kedua Perang Padri, dan dampak Perang Padri terhadap kebudayaan Minangkabau. Dan yang kedua ialah konflik antara kaum muda dengan kaum tua yang membahas tentang tema perdebatan kaum tua dengan kaum muda mengenai ijtihad, tarekat, agama, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, dampak pembaruan gelombang kedua tersebut. Baiklah, yang pertama, gelombang pertama Revolusi Padri. Pada awalnya, Revolusi Padri ini terjadi karena adanya masalah dalam agama yang berubah menjadi penjajahan. Dan yang jadi pertanyaannya, kenapa yang awalnya berhubungan dengan agama berubah menjadi penjajahan? Di sini kita akan membahas hal tersebut. Yang pertama, Perang Padri gelombang pertama. Di sini kita akan membahas tentang perang pembersihan yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap kaum adat yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada awalnya, Revolusi Padri ini terinspirasi dari gerakan yang terjadi di Arabia yang dipelopori oleh Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Jobang yang ditandai dengan kepulangan mereka dari Saudi Arabia menunaikan haji. Di Minangkabau tersendiri telah dilakukan pembersihan oleh Tuanku Nantuo beserta murid-muridnya, dan ada beberapa muridnya seperti Tuanku Nantaceh, Tuanku Lintau, dan Tuanku Mamsiang. Mereka ingin sekali melakukan pembersihan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian gerakan Wahabi pun datang yang membuat mereka melakukan tindakan pembersihan. Kemudian Tuanku Nantaceh pun membuat dewan yang bernamakan Harimau dan Salapan. Gerakan ini didentik dengan kekerasan. Mereka akan melakukan kekerasan terhadap siapapun yang melanggar dengan syariat Islam. Dikarenakan karena serangan yang dilakukan oleh kaum Padri ini hanya setengah-setengah dan tidak membuahkan hasil. Kemudian Tuanku Nantaceh pun datang. Dia membuat ultimatum, yaitu diwajibkan kepada seluruh desa bagi penduduknya untuk memeluk agama Islam dan melakukan hal sesuai dengan syariat Islam. Disinilah kenapa hal ini didentik dengan kekerasan. Karena mereka akan menghukum bahkan membunuh seseorang jika dia tidak melakukan hal sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, Perang Padri gelombang kedua, yaitu pertempuran antara kaum Padri dengan kaum adat yang bersekutu dengan Belanda. Pada masa ini, kaum Padri tidak memberikan sedikit pun peluang kepada Belanda untuk memasuki wilayah mereka dengan menutup semua akses yang ada agar Belanda tidak menjajah mereka. Dan kaum Padri pun membuat perdamaian kepada Belanda, yaitu mereka akan mengurangi tuntutan kepada Belanda, tetapi Belanda harus ikut berusaha mengingatkan kaum adat agar melakukan sesuatu dengan syariat Islam, dan Belanda tidak boleh lagi menjajah wilayah mereka atau menjajah Minangkabau. Dan pertempuran antara kaum Padri dengan kaum adat dimenangkan oleh kaum Padri, sedangkan kaum adat pun kalah. Mereka sadar bahwa selama ini mereka telah diadu domba oleh Belanda, dan kaum Padri dan kaum adat melakukan perdamaian yang menghasilkan filsafat dengan nama Adat Basandi di Sara, Sara Basandi di Kitabullah. Yang ketiga, Perang Padri. Periode ini membahas tentang peperangan kaum Padri dengan kaum adat yang saling bahu-membahu untuk melawan penjajahan Belanda. Yang mana sebelumnya kaum adat yang bersekutu dengan Belanda, mereka mengira bahwa Belanda tidak akan menuntut imbalan kepada mereka, dan ternyata mereka salah. Belanda menyuruh mereka untuk melakukan ganti rugi dan terus-menerus memaksa mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Belanda, dan mereka tidak terima. Kemudian mereka bergabung dengan kaum Padri untuk melakukan penjajahan Belanda. Kemudian Belanda pun melakukan segala cara untuk menaklukkan Minangkabau, dan mereka pun berhasil tepatnya pada tahun 1833, dan terjadilah peperangan antara kaum Padri dengan Belanda. Dan peperangan tersebut menyebabkan banyak korban, yang diantaranya Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nantaceh, dan Tuanku Nanlintau. Mereka wafat pada peperangan tersebut. Yang keempat, dampak Perang Padri terhadap kebudayaan Minangkabau. Setelah kedatangan agama di Minangkabau menyebabkan terjadinya pembaruan agama dan adat, yang mana
Agama dan adat dulunya memiliki posisi yang sejajar, kemudian disempurnakan kembali, diperkokoh dan ditingkatkan sampai mendarah daging. Dan diyakini agama memiliki posisi yang lebih tinggi daripada adat, karena agama dari Allah dan adat dari manusia. Tetapi agama dan adat tidak boleh dipisahkan, harus saling melengkapi dan harus saling bersandingan. Dan yang kedua, gelombang kedua, yaitu konflik antara kaum muda dengan kaum tua. Di sini kaum tua disebut dengan konservatif dan kaum muda disebut dengan progresif. Sebenarnya konflik ini terjadi karena adanya perbedaan dalam hal prinsip dan tujuan, yang mana kaum tua di sini memiliki posisi yang sama dengan kaum adat, sama-sama dibenci oleh kaum padri, dan kaum tua identik dengan penganut tarekat-tarekat. Sedangkan menurut kaum muda, apa yang dilakukan oleh kaum tua itu salah karena apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, atau biasa dikatakan dengan bid'ah. Kaum muda beranggapan bahwa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam itu adalah salah. Sedangkan kaum tua berpendapat, walaupun tarekat mereka tidak berasal dari Al-Quran, tetapi dengan tarekat tersebut bisa mendekatkan mereka dengan Allah, maka itu tidak salah. Tetapi kaum muda mengatakan itu tetap salah karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan inilah penyebab terjadinya konflik antara kaum muda dengan kaum tua, yang mana kaum muda ingin melakukan modernisasi tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan praktek yang dilakukan oleh kaum muda ini berhubungan dengan adat, syariat, tarekat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dampak pembaharuan gelombang kedua. Setelah kaum muda melakukan gerakan-gerakan menuju kemodernisasian, maka terjadilah kemajuan di bidang politik dan sekolah daripada sebelumnya. Akan tetapi walaupun mengalami kemajuan, ia tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan adat-adat yang ada di Minangkabau juga tetap berjalan, tetapi berjalan sesuai dengan syariat Islam. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.